Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh, pidato kenegaraan, pidato penyambutan pada acara hari besar, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tema ke-7 tentang kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, dengan muatan pelajaran, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama memahami isi pidato dengan benar, mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini ketemu lagi bersama Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, serta kebahagiaan dalam belajar. Jangan lupa, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang bisa Ibu sedikit berikan bisa bermanfaat untuk kita semua hari ini dan di masa depan. Tetap semangat dan perhatikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Nah, kita hari ini akan belajar struktur naskah pidato. Kalau kemarin unsur-unsur yang terdapat dalam pidato, hari ini strukturnya. Mana urutan pertama, mana urutan kedua, mana urutan ketiga ketika kita akan berpidato. Yang pertama, bagiannya itu terdiri dari judul, sapaan, salam, dan pembuka. Judul itu berisi tentang judul yang akan kita sampaikan. Misalnya temanya tentang Isra Mi'raj. Misalnya judulnya kita akan membawakan memaknai pelajaran dari Isra Mi'raj. Lalu sapaan. Sapaan ini berisi tentang menyapa para audiens atau pendengar kita, diurutkan dari kedudukan yang paling tinggi. Misalnya seperti kemarin, ada Pak Camat, ada Pak RT, dan ada Bapak keluarga. Maka yang pertama kali disapa adalah Pak Camat, lalu kedua Pak RT, dan ketiga Bapak Kepala Keluarga. Salam ini adalah kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, maka menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya pendengarnya itu berbagai agama, maka bisa juga kita ditambahkan setelah salam bisa segala puji, salam sejahtera, ada salam dan sebagainya, ya. Lalu ada pembukaan. Pembukaan ini bisa kita gunakan dengan kata-kata, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dicontohkan. Pembukaan itu berisi salam,
Lalu isi pidato itu tentang isinya, inti dari sesuatu yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi tentang Isra Mi'raj, maka kita menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Lalu penutup. Penutup itu bisa nasihat, bisa ucapan maaf, bisa juga salam. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menyusun pidato. Dari mulai salam pembuka, lalu pendahuluan, kemudian inti yang berwarna hijau, penutup yang berwarna biru, dan salam penutup yang berwarna hijau. Nilai-nilai sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama itu sendiri bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Ketuhanan yang Maha Esa berarti di situ makna-maknanya, nilai-nilai yang terkandungnya adalah keyakinan kita. Yang pertama, kita harus yakin dulu terhadap Tuhan kita, terhadap sembahan kita. Karena kita muslim, maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita meyakini, kita harus memiliki ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, dengan kepercayaan. Adanya nilai-nilai suci dari ajaran setiap agama yang harus kita taati demi kebahagiaan hidup manusia itu sendiri. Lalu ada juga nilai ketuhanan sebagai nilai religius, meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan yang berarti menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama. Nah, di Indonesia itu agama-agama yang dipercayai, agama-agama yang diizinkan yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Nah, memiliki agama, jadi tidak ada warga yang tidak beragama atau tidak meyakini adanya agama. Semuanya beragama, mau dia Kristen, mau dia Protestan, mau dia Hindu, tapi mereka semua beragama. Dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan yang mereka yakini, Tuhan yang mereka percayai, dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita Indonesia ini termasuk salah satu negara anggota ASEAN. ASEAN itu sendiri kepanjangannya adalah Association of South Asian Nations, yaitu kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, ASEAN hanya memiliki 5 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara bergabung ke dalam ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN memiliki tujuan yang salah satunya adalah
meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Nah, hari ini kita akan belajar kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, lumbung padi ini termasuk kota kita tercinta yaitu Karawang. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyeknya yaitu meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan juga abu soda. Lalu yang keempat, kawasan perdagangan bebas atau AFTA, Asian Free Trade Area, yaitu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, bertujuan dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya ASEAN atau AFTA, organisasi yang membawahi kawasan perdagangan bebas tersebut. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Asian Cooperative Organization atau disingkat ACO, yaitu bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Nah, untuk minggu depan, besok hari Rabu kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Ya, ini sekilas tentang kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Ada yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai atau biasa disingkat JOBFAN. Yang kedua, Treaty of Amity and Cooperation in South Asia, yaitu Traktat Perjanjian Persahabatan. Yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Akan kita bahas lebih jelas di pembelajaran kelima dan keenam subtema pertama, tema tentang kepemimpinan. Nah, nilai-nilai sila kedua Pancasila. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ditandai dengan rantai emas. Rantai emas ini disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling keterkaitan, yang saling memiliki ketergantungan, yang saling membutuhkan. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.
Sehebat apapun manusia itu, sekuat apapun manusia itu, sekaya apapun manusia itu, tetap membutuhkan orang lain. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Nah, rantai-rantai yang tersusun ini terdiri dari rantai berbentuk segi empat dan juga rantai yang berbentuk lingkaran. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, kalau kita ingin memiliki hubungan baik dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, maka kita sebagai makhluk sosial harus bisa saling membantu, saling melengkapi kekurangan, saling menutupi keburukan, mengingatkan dalam kebaikan. Lalu apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang pertama, mengakui dan menghargai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, seperti saat ini banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bersekolah. Jangankan lewat online, tidur di rumah pun tidak bisa karena kondisi rumah mereka sedang dilanda bencana banjir. Oleh karena itu, mari munculkan rasa kemanusiaan kita, berbagi kepada sesama, tenggang rasa, saling membantu, silih asih, silih asuh. Sedikit yang kita berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis tangga nada. Ya, kali ini kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Mayor ini yaitu susunan berjenjang, misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ciri-cirinya bersifat riang gembira. Contoh lagunya 17 Agustus ya, 17 Agustus tahun 45 itu memiliki tangga nada mayor, dia gembira ya. Lalu bersemangat. Kalau kemarin syukur itu minor. Lagunya sedih, lambat ya, tapi kalau mayor ini dia bersemangat, memiliki ciri sifat riang gembira, lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada sol atau mi. Nah, contoh beberapa lagu yang memiliki nada mayor yaitu Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan kalian, stay at home, stay safe, menjaga kesehatan kalian, menjaga keamanan kalian, berarti menjaga keluarga kalian dan menjaga lingkungan sekitar kalian. Tetap menjaga protokol COVID kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi bepergian. Kita juga sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang bisa Ibu sedikit sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan.
Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.